Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam hari Jumat tanggal 29 Januari 2021. Insya Allah kita akan menguatkan kembali agar lebih paham ya materi sebelumnya, yaitu tentang Quran Surah An-Nahl ayat 6, Quran Surah An-Nahl ayat 114 dan hadis tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Nah, apa aja ruang lingkup materi yang akan kita pelajari? Pertama adalah bacaan dan arti Quran Surah An-Nahl ayat 114, kandungan Quran Surah An-Nahl ayat 114. Yang ketiga, makna makanan dan minuman yang halal. 4. Makna makanan dan minuman yang baik. Jadi ada makanan yang halal dan ada makanan dan minuman yang baik. Yang kelima, hadis tentang makanan dan minuman yang halal dan baik. 6. Manfaat makanan dan minuman yang halal dan baik. 7. Apa akibatnya jika memakan dan minum yang haram? Nah, tambahan materinya adalah hukum tajwid, yaitu lafaz Allah dan hukum ra. Jumat kemarin kita sudah sampai kepada hukum lafaz Allah. Nah, tambahan materi untuk hari ini adalah hukum tajwidnya, hukum ra. Kita mengulang dulu ya biar lebih paham. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Selanjutnya, kita belajar menerjemahkan ayat Quran Surah An-Nahl ayat 114 dengan perkataannya ya. Sambil diikuti, fakulu maka makanlah fakulu maka makanlah mimma dari apa razaqakum yang telah dirizkikan kepada kalian Allahu oleh Allah halalan yang halal thayyiban yang baik washkuru dan bersyukurlah kalian nikmatallahi terhadap nikmat Allah in jika kuntum kalian adalah iyyahu hanya kepadanya ta'buduna kalian menyembah. Kita lanjutkan. Apa kandungan Quran Surah An-Nahl ayat 114? Nah, kandungan dari Quran Surah An-Nahl ayat 114 itu adalah mengandung pesan bahwa yakni perintah untuk kita sebagai umat Islam agar memakan makanan dan mengkonsumsi minuman yang halal lagi baik, dalam kurung bergizi, serta mensyukuri nikmat Allah. Jadi, pesan atau kandungan makna dari Quran Surah An-Nahl ayat 114 itu artinya adalah diantaranya pertama, perintah untuk mengkonsumsi atau perintah untuk memakan makanan dan mengkonsumsi minuman yang halal lagi baik. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah. Selanjutnya, apa maksudnya makanan dan minuman yang halal? Ya, tadi disebutkan memakan makanan dan minuman yang halal lagi baik. Jadi ada makanan halal dan ada makanan yang baik. Nah, yang dimaksud makanan yang halal itu apa maksudnya? Makanan dan minuman yang halal artinya adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dimakan, diminum, dan tidak dilarang oleh hukum syara. Ya, jadi makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dimakan
atau diminum dan tidak dilarang oleh hukum syara. Nah, ada catatannya apa? Tidak dilarang oleh hukum syara atau aturan Islam, aturan Quran. Nah, halal di sini dapat ditinjau dari 3 hal. Pertama, halal zatnya, artinya barang yang dimakan itu atau minuman yang diminum itu adalah memang dari zatnya itu memang halal, ya. Tidak najis, ya, tidak haram. Yang kedua, proses pengolahannya. Nah, ini diprosesnya bagaimana? Halal tidak diprosesnya. Yang ketiga, cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya dengan cara yang halal atau tidak? Ya, apakah dengan mencuri atau tidak? Kalau mencuri berarti walaupun makanan itu boleh dimakan, tapi karena cara mendapatkannya adalah cara yang halal, maka jadi haram. Ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang baik? Maksudnya adalah makanan dan minuman yang baik atau thayyib adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Jadi, kita sebagai umat Islam diperintah oleh Allah itu untuk memakan dan meminum yang halal dan yang baik. Yang baik di sini adalah makanan yang bergizi, yang bermanfaat untuk tubuh kita. Jangan sampai kita memakan atau meminum yang tidak ada manfaatnya untuk tubuh kita sama sekali. Ya. Selanjutnya, apa hadisnya tentang makanan dan minuman halal? Sama-sama dibaca ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajulu yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ilas sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu, rawahu Muslim. Artinya, perhatikan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solihlah. Dan Dia berfirman, maksudnya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Jadi di hadis ini diceritakan ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Lalu dia membanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbku. Nah, dia berdoa kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Makanannya haram. Jadi maksudnya adalah dia memakan makanan yang haram. Minumannya dia meminum yang haram. Pakaiannya pun yang haram. Dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Jadi kehidupannya sehari-harinya itu dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka kalau begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Jadi kalau makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian, apapun yang kita terima ya, dimasukkan ke dalam tubuh kita, kalau kita berdoa, maka doa kita tidak akan dikabul. Kenapa? Karena ada dalam diri kita ada sesuatu barang yang haram. Ya. Terus bagaimana manfaatnya kita memakan makanan dan minuman yang halal dan baik? Makanan dan minuman yang halal dan baik akan membawa manfaat yang besar terhadap tubuh dan aktivitas kita. Makanan dan minuman yang halal dan baik
tubuh akan menjadi sehat. Pertama ya, manfaat dari kita memakan makanan dan meminum minuman yang halal dan baik itu pertama apa? Tubuh akan menjadi sehat. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga apa? Ibadah semakin rajin, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dapat membawa ketenangan hidup, mendapat perlindungan dari Allah dan aktivitas yang dilakukan dapat membawa berkah. Itulah manfaat jika kita memakan makanan dan meminum minuman yang halal dan baik. Nah, terus tadi manfaatnya. Sekarang apa akibatnya jika kita memakan dan meminum yang haram? Nah, ya, kita harus bisa menghindari makanan dan minuman yang haram. Apabila kita memakan dan meminum yang haram, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak tubuh kita, serta membuat jiwa menjadi terganggu. Dampak negatif lain akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram adalah dapat membuat doa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah dan malas dalam beribadah. Jadi, bukan hanya dampaknya terhadap fisik ya. Jadi, akibat memakan dan minum yang haram itu pertama, menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak tubuh, membuat jiwa menjadi terganggu. Ini dampak secara fisik. Lalu dampak secara rohaninya apa? Doa kita tidak akan dikabul oleh Allah. Percuma kita berdoa kepada Allah, kalau di dalam diri kita ada yang haram, maka tidak akan diijabah oleh Allah. Dan pengaruhnya apa lagi? Malas dalam beribadah. Malas kepada kebaikan itu malas. Mau diajak ibadah malas, diajak ke masjid malas, diajak ngaji malas. Itulah dampak akibat dari memakan dan meminum yang haram. Nah, selanjutnya kita Jumat kemarin sudah belajar tentang hukum lafadz Allah. Hukum lafadz Allah dibagi dua, yaitu tafhim dan tarkik. Dibaca tafhim jika lafadz Allah didahului harokat patah atau dhammah. Contohnya apa? Syahidallahu Rasulullahi. Perhatikan lafadz Allah setelah harokat patah. Harokat patahnya ada di huruf dal ya. Perhatikan Rasulullahi lafadz Allah tafhim karena sebelumnya ada harokat dhammah. Harokat dhammah di huruf lam. Terus yang kedua dibaca tarkik jika lafadz Allah didahului harokat kasroh. Lihat, ini lafadz Allah sebelumnya ada harokat kasroh, garis miring di bawah. Contohnya billahi. Jadi dibacanya bukan billahi tapi billahi. Terus bismillahi. Bismillahi lafadz Allah hukumnya tarkik karena didahului harokat kasroh. Selanjutnya, tambahan materi untuk hari ini adalah hukum ro ya. Hukum ro dibagi dua, tafhim dan tarkik. Ulangi, tafhim dan tarkik. Nah, bagaimana hukum ro yang dibaca tafhim? Ro yang dibaca tafhim pertama ro fatah tanwin. Contohnya Robbana basiron. Ro patah, lihat huruf ro harokatnya patah dan huruf ro di sini harokatnya tanwin patah atau patah tanwin. Ya. Yang kedua, ro domah tanwin. Contohnya ruziqna khobirun. Huruf ro harokatnya domah dan huruf ro harokatnya domah tanwin. Yang ketiga, ro sukun didahului harokat fatah atau domah. Ro sukun didahului harokat patah atau domah. Perhatikan marhaban. Ro sukun sebelumnya apa? Harokat patah. Berarti ro sukun didahului harokat patah. Maka hukumnya adalah tafhim. Marhaban yursilu. Yang keempat, ro sukun didahului hamzah wasol. Contohnya irji'i. Jadi ro walaupun sebelumnya kasroh tapi karena didahului hamzah wasol, ini hamzah nih. Hamzahnya adalah hamzah wasol, maka ro-nya itu jangan dibaca tarkik atau tipis tapi dibaca tebal. Irji'i warhamna. Yang kelima, ro sukun didahului harokat kasroh bertemu huruf isti'la. Nah, ro sukun sebelumnya kasroh ya, tapi bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la itu yang mana? Ada 7. Kho, sod, dod, to, zo, ain,
goin, kof. Ulangi, kho, sod, dod, to, zo, goin, kof. Ada 7 ya. Contohnya mirsodun. Nah, ro sukun di sini setelah kasroh tapi bertemu huruf istilah yaitu huruf sod. Maka ro-nya dibaca tebal. Mirsodun. Terus kirtosun. Tebal kok ro-nya. Kirtosun. Ya. Karena kenapa ro dibaca tebal? Karena bertemu huruf to, yaitu to itu adalah huruf isti'la. Terus ro hidup didahului huruf mati selain iya yang sebelumnya ada fathah atau domah dibaca waqaf. Contohnya apa? Syahrin, syahr, khusrin, khusur. Jadi ro hidup itu di sini dicontohkan ro-nya diberi harokat kasroh ya, kasroh bertanwin. Nah, sebelumnya ada huruf yang sukun. Maka ketika waqaf, ro di sini dibacanya tebal atau tafhim. Syahr, khusur. Selanjutnya, ro yang dibaca tarkik. Satu, apa ya ro yang dibaca tarkik apa aja? Kasroh, ro kasroh, tanwin. Contohnya rizkon. Lihat, perhatikan ro-nya di bawahnya ada harokat kasroh. Rizkon. Terus syahrin. Ro-nya diberi harokat tanwin kasroh. Ya, maka dibacanya hukumnya adalah tarkik. Selanjutnya, yang kedua, ro sukun didahului harokat kasroh. Contohnya fir'auna. Perhatikan ro sukun sebelumnya kasroh. Berarti ro sukun didahului harokat kasroh. Fir'auna. Maka ro-nya dibaca tipis. Fir'auna anzirhum. Selanjutnya, yang ketiga, ro hidup didahului ya sukun dibaca waqaf. Contohnya khair, qadir. Nah, ro-nya ro hidup diberi harokat. Tapi karena ada ya sukun terus berhenti khair. Tipis ro-nya. Jangan khair. Jangan, tapi dibaca tipis. Khair, qadir. Selanjutnya yang keempat, ro hidup didahului huruf mati selain iya yang sebelumnya kasroh dibaca waqaf. Didahului huruf mati selain iya, berarti ya bukan iya sebelumnya dibaca waqaf. Contohnya sihr. Nah, ro ini diberi harokat. Sebelumnya ada huruf yang sukun, ya. Nah, terus ada harokat kasroh. Sebelumnya harokat kasroh. Maka dibacanya ro di sini adalah tipis. Sihr, bikr. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian mudah untuk memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.